Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Meskipun kita berada di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Yaitu makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anakku yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang tema lanjutan dari pelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat apa tema pelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya, betul. Pada minggu yang lalu, kita belajar tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Nah, pada hari ini, tema pembelajaran kita yaitu perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak ambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat dan penyertaan-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Kami mohon bimbingan-Mu dan tuntunan-Mu. Kiranya kami mampu mengerti apa yang kami pelajari pada hari ini, khususnya tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Bapa Santo Fransiskus dan Santa Lucia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah berdoa, marilah kita sama-sama bernyanyi. Anak-anak yang terkasih, setiap kita pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Marilah kita melihat secara bersama gambar berikut ini. Seperti gambar yang ada di atas, itu disebut sebagai pertumbuhan. Misalnya kita tumbuh mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, menjadi orang tua, dan kelak menjadi kakek dan nenek. Sedangkan kita mengalami perkembangan, misalnya kita dapat melihat dalam gambar yang di bawah. Kita dapat melukis, membaca, berenang, bernyanyi, menari, dan lain-lain. Dari gambar tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tanpa kita sadari, tubuh kita semakin hari semakin tumbuh dan berkembang. Misalnya, tubuh kita semakin berat dan semakin tinggi. Ketika kita semakin tumbuh dan berkembang, kita dapat menuntun, menggendong orang yang lebih kecil dari kita. Hal ini karena kita semakin kuat dari hari ke hari. Maka perlu kita sadari bahwa tubuh kita saat ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun kemampuan, dan hal itu harus kita syukuri.
Sebagai tugasmu, kerjakanlah pertanyaan berikut ini. Tulis di buku PR ya anak-anak, dan dikumpul ketika mengumpulkan PR tematik. Sebagai tambahan, buatlah catatanmu dari video ini. Ditulis di buku catatan ya anak-anak. Sekarang marilah kita menyimak bersama cerita kitab suci, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Anak-anak, Tuhan telah memberikan kepada kita talenta berupa bakat dan kemampuan. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki banyak bakat dan ada yang memiliki sedikit bakat. Setiap bakat dan kemampuan yang kita miliki perlu kita kembangkan. Orang yang memiliki banyak bakat dan kemampuan dituntut lebih banyak usaha untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya itu. Ia harus berusaha lebih keras untuk membahagiakan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Demikian juga dengan orang yang hanya memiliki sedikit bakat dan kemampuan. Mereka dituntut untuk berusaha keras sehingga bakat dan kemampuannya dapat menjadi berkat bagi dirinya, keluarga, dan sesamanya. Orang yang malas berusaha mengembangkan bakat dan kemampuannya akan menyesal di kemudian hari. Sama seperti perkataan Yesus, orang yang tidak mau mengembangkan bakat dan kemampuannya maka akan diambil daripadanya. Tuhan telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kita masing-masing. Kita memiliki tanggung jawab untuk dapat mengembangkannya.
Kesungguhan dalam mengembangkan bakat dan kemampuan akan berguna bagi diri sendiri, sesama, dan memuliakan Tuhan yang mengaruniakannya. Baiklah anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sebagai tugasnya sudah ada di dalam video. Untuk mengakhirinya, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu sepanjang pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa Santo Fransiskus dan Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya ya anak-anak.